Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi persamaan diferensial biasa. Kemarin kita sudah membahas dua tipe, yaitu tipe persamaan diferensial biasa dengan variabel yang dapat dipisah. Sekarang kita lanjut, kemudian yang kedua kita juga sudah membahas persamaan diferensial biasa untuk tipe homogen. Nah, sekarang yang ketiga kita akan membahas persamaan diferensial biasa dengan bentuk umumnya. Persamaannya yaitu AX plus BY plus C DX ditambah PX plus QY plus R DY sama dengan 0. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, nilai C dan nilai R-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan diferensialnya akan menjadi seperti ini. AX plus BY DX ditambah PX plus QY DY sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kembali dia menjadi persamaan diferensial tipe homogen, seperti di contoh yang sebelumnya. Kemungkinan yang kedua bisa jadi PX ditambah QY itu kelipatan dari AX plus BY. Bisa jadi kelipatan dari AX plus BY. Sehingga di sini ada konstanta K. Jadi PX plus QY itu sama dengan, misalnya sama dengan K kalinya AX plus BY. Maka boleh kan kita tulis seperti ini, AX plus BY plus C DX sama dengan K kali AX plus BY plus R sama DY sama dengan 0. Maka cara penyelesaiannya kita misalkan pengalihinnya tadi ya, AX plus BY nya yang kita misalkan ini. Misalkan Z sama dengan AX plus BY, maka ruas kiri kalau diturunkan DZ, ruas kanan menjadi ADX ditambah B DY. Maka dari sini bisa kita peroleh DY sama dengan DZ dikurangi ADX dibagi B ya. Nah, saya kotain, kita punya pemisalan Z itu ini, kemudian DY itu ini. Substitusikan ke persamaan yang kita punya tadi di sini. Jadi Z plus C DX ditambah KZ plus R DY nya kita ganti ini, DZ min ADX per B sama dengan 0. Maka Z plus C ditambah ini ditambah KZ, ini kita kita keluarkan ya satu-satu sehingga menjadi yang dikotain merah ini. Maka cara penyelesaiannya sama dengan PD variabel yang dapat dipisah. Nyampe sini kita tinggal menyelesaikan menjadi seperti tipe yang pertama, yaitu menjadi persamaan diferensial yang dapat dipisah. Jadi istilahnya kalau PD bentuk yang ketiga ini kita modifikasi dulu sedemikian hingga ketemu PD yang variabelnya dapat dipisah. Dari sini kan sudah bisa kita kumpulkan Z dengan Z, kemudian X dengan X. Tapi jangan lupa nanti di akhir, setelah ketemu solusinya PD variabel yang dapat dipisah, di akhir kita kembalikan Z-nya tadi sama dengan apa. Jadi kembali ke bentuk XY. Kemungkinan yang ketiga itu tadi kemungkinan yang kedua, jika berapa kalinya ya, K kalinya PX QY nya, K kalinya AX plus BY. Kemungkinan yang ketiga yaitu jika A per P tidak sama dengan B per Q atau bukan kelipatannya, kemudian konstanta C dan R nya juga tidak sama dengan 0. Maka ini agak ruwet, nggak ruwet sih, cuman maksudnya ini penjelasannya agak panjang, tapi sebetulnya gampang kok. Kita misalkan
Yang ini itu U, yang ini V. Yang ini V. Maka U kita turunkan, V kita turunkan, kan menjadi seperti ini ya. Ingat apa namanya, ini AX plus BY plus C kita turunkan kan menjadi ADX ditambah BDY. Konstanta kita turunkan jadi 0, ini jadi 0. Kemudian dari sini kalau kita ini kalian sudah diberi hasilnya. Dari dua persamaan ini kalau kita otak-atik kita cari DX-nya. DX-nya berarti sama dengan ini. Kemudian D-nya sama dengan ini. Jadi DX-nya sama dengan ini. Kemudian D-nya sama dengan ini. Masukkan ke persamaan yang tadi, ke bentuk umumnya tadi, masukkan ini U, kemudian DX-nya ini yang saya lingkari tadi. Kemudian ini tadi kan V ditambah V, DY-nya diganti ini. Nah, kalikan dengan aki min BP, kalikan dengan aki min BP, jadikan ruas kanan tetap 0, ruas kiri sama dengan ini, jadi tidak ada penyebutnya. Kemudian dari sini uraikan, kalikan satu persatu, maka selanjutnya kita punya persamaan yang dikotain merah ini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka ini menjadi PD homogen. Jadi masih ada kaitannya ya dengan tipe yang pertama dan kedua. Jadi untuk tipe yang ketiga ini spesial, kita modifikasi. Kalau kemungkinan yang kedua tadi, nanti kita ketemunya menjadi PD yang variabelnya dapat dipisah. Tapi kalau bentuk yang ketiga ini, PD bentuk ketiga, tipe yang ketiga, kita dapatnya PD homogen. Dari sini kita selesaikan pakai PD homogen. Mesti ada pemisahan lagi, seperti yang contoh yang kedua waktu ngerjakan PD homogen. Jadi sambil melihat presentasi ini, sambil dicoba ya, ditulis pakai tangan, meskipun contohnya sudah ada di slide, coba kalian kerjakan di otak-atik biar paham. Kalau cuman melihat kurang maksimal. Nah, ini langsung kita masuk ke contohnya. Cari penyelesaian umum persamaan diferensial berikut. X plus Y plus 1 dx ditambah 2X plus 2Y plus 1 dy sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat ini kan kelipatannya. Ya. PX AX plus BY atau ini ya, ini P dan Q-nya 2 kalinya AB ya. Ini kan tadi P, ini Q, ini A, ini B. Jadi P dan Q-nya 2 kalinya AB. Berdasarkan analisis konstanta, kemungkinan persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan yang B tadi, tipe yang kedua, bentuk yang kedua ya. Maka tadi gimana caranya kita misalkan AX plus BY nya sama dengan Z. Nah, ini kita misalkan berarti Z nya sama dengan X plus Y. Maka ruas kiri kita turunkan sehingga menjadi atau kita cari, kita tulis dulu Y nya sama dengan apa. Y nya sama dengan Z dikurangi X. Kemudian ini kalau kita turunkan berarti DZ sama dengan DX ditambah DY. Maka DY sama dengan DZ dikurangi DX ya. Kita punya ini, kita punya ini. Kemudian masukkan ke ini. Berarti ini Z DX ditambah, kan ini sehingga menjadi Z plus 1 ya, dx kemudian ditambah 2z plus 1. Nah, d nya diganti ini nanti, d sama dengan 0. Nah,
Jadi dy-nya diganti, sehingga kita punya persamaan yang baru, yaitu persamaan diferensial homogen kita punya persamaan diferensial variabel yang dapat dipisah. Kita punya persamaan diferensial variabel yang dapat dipisah dengan variabelnya sekarang adalah x dan z, nggak ada y-nya sudah. Dari sini uraikan, kalikan dx satu per satu, kalikan dz, kemudian dikalikan min dx. Ini hasilnya, kumpulkan z dengan z, x dengan x. Z dikurangi 2z min z, 1 kurangi 1 0, yang ini tinggal 1 dz. 2z nya tetap 2z plus 1 dz. Nah, sehingga dari sini sebetulnya kurang ya langkahnya ya. Atau kalau masih ada yang bingung, saya tulis lagi. Sehingga dari sini kan dx sama dengan, ini kan positif, kalau saya pindah ke sini kan jadi negatif. Negatif 2z plus 1 sama dengan 0. Ini min z ya, saya tak tulis dulu, min z. Kemudian min z dx sama dengan yang ini min 2z. Kok sama dengan 0, ini sudah ruas kanan, dz min 2z dz min dz. Nah, z-nya pindahan ke sini, z kumpulkan dengan z, sehingga x-nya kan tinggal 1 dx, tinggal dx saja, sehingga z-nya ini pindah ke sini kan jadi per ya, negatif bagi negatif positif, negatif bagi negatif positif, jadi tinggal 2z plus 1 per z. Kemudian kedua ruas kita integralkan, integralnya ini sama dengan 2. Ini kan sama saja integral 2z per z ditambah integral per z. 2z per z kan tinggal 2, berarti z-nya habis. Integralnya 2 terhadap z 2. Kemudian integral 2z dibagi z 2. Kemudian ini 1 per z. Kita integralkan, integral 2 dz berarti 2z, integral 1 per z ln z. Integral 1 dx adalah x ditambah konstanta. Nah, jangan lupa ini sudah selesai, tapi jangan lupa diganti dulu. Z-nya tadi kan x plus y. Sehingga penyelesaian umumnya adalah 2 dikali x plus y ditambah ln x plus y sama dengan x plus c. C-nya adalah konstanta. Gampang kan? Kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, sambil ditulis pertanyaannya apa, nanti bisa dituliskan di WA. Bentuk yang keempat yaitu persamaan diferensial eksak. Bentuk umumnya seperti ini, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Bisa dinyatakan dalam bentuk turunan sempurna dari suatu fungsi x, y. Syaratnya, jadi bentuk PD eksak ini syaratnya m kalau diturunkan terhadap y harus sama dengan n kalau diturunkan terhadap x. Itu syaratnya. Jadi kita ngeceknya gampang. Kalau m ini saya turunkan terhadap y, ini kan di sini m fungsinya kan dx ya, turunan terhadap e, kalau n-nya turunan terhadap y, tapi kita ngeceknya dibalik. M kita turunkan terhadap y, n kita turunkan terhadap x, apakah nilainya sama? Jika iya, maka ia disebut sebagai PD eksak. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya untuk menyelesaikan PD eksak. Yang pertama yaitu fx, y jika diturunkan nilainya sama dengan 0. Nah, kemudian fx, y sama dengan c.
permasalahan yang muncul adalah bagaimana mencari fx, y. Nah, kita mulai dari sini. Mungkin kalau lihat contohnya akan lebih gampang. Bunda ngajar, Kak. Ayamnya boleh buat jalan-jalan semuanya. Ya. Jadi ini ya, yang dilihat ini saja. Setelah kita cek M diturunkan terhadap Y dan N diturunkan terhadap X, kemudian dan hasilnya sama, maka baru kita eksekusi menggunakan dua langkah utama ini. Dua langkah utama yang dikotain merah ini. Jadi fx, y itu kita integralkan dulu M-nya, nanti kita ketemu integralnya ini sama dengan apa, plus konstanta. Kemudian di langkah yang kedua kita turunkan dari hasil ini, kita turunkan, kemudian kita ditambah konstanta kan, kemudian nilainya itu harus sama dengan nx, y, sehingga nanti konstantanya akan ketemu berapa, baru kembalikan ke bentuk semulanya. Bingung ya kalau nggak lihat angkanya. Gini aja deh, ini cari penyelesaian umum PD berikut: 3x kuadrat y min y dx ditambah x pangkat 3 min x plus 2y dy sama dengan 0. Kita cek dulu, ini M, ini N ya. Coba M kalau kita turunkan terhadap Y, 3x kuadrat Y kita turunkan terhadap Y, anggap ini berarti ini kita anggap konstanta, 3x kuadrat min 1 ya, ini kan 1, ini min 1, jadi ini kita turunkan terhadap X, X pangkat 3 diturunkan terhadap X berarti 3 kali X pangkat 2 min 1, yang ini 0 konstanta, berarti hasilnya 3x kuadrat min 1, sama nilainya, berarti sesuai syarat PD eksak. Sudah kita cek sama, kemudian kita ikuti dua langkah yang di slide sebelumnya di kotain merah. Tuliskan bentuk umumnya itu ini ya, yang mau kita cari kan fx, y. Fx, y sama dengan integral mx, y dx ditambah cy. Nah, m-nya tadi apa? 3x kuadrat min y, 3x kuadrat y min y, 3x kuadrat y min y dx plus cy. Nah, ini kita integralkan menjadi 3 dibagi 3, x pangkat 3, jadi x pangkat 3 y terhadap x ya, y-nya tetap min yx ditambah cy. Nah, ini yang mau kita cari kan, fx-nya berapa. Sekarang PR kita tinggal mencari cy-nya. Mencari cy-nya kita pakai ini, langkah yang kedua. Jadi integral mx, y dx kita turunkan terhadap y, berarti c-nya ini juga kita turunkan terhadap y, ini kita turunkan terhadap y, turunkan terhadap y, itu nilainya sama dengan nx, y, karena tadi sudah memenuhi syarat itu. D per dy, m-nya ini, kemudian c aksen y sama dengan nx, y. Ini tadi nilainya x pangkat 3 ini kan ya, x pangkat 3y min yx plus c aksen y sama dengan x pangkat 3 min x plus 2y. Nah, dari sini ini kita turunkan terhadap y. Maka hasilnya x pangkat 3 min x ditambah c aksen y, atau boleh ditulis dc per dy, turunannya c terhadap y ya, sama dengan x pangkat 3 min x plus 2y. Ruas kiri ada ini, ruas kanan ada ini, ruas kiri ada min x, ruas kanan ada min x, berarti dc per dy sama dengan 2y. Dari sini berarti dc sama dengan 2y dy. Ada
D biar hilang berarti harus kita integralkan. Ada turunan, biar turunan hilang maka harus kita integralkan kedua ruas. Integral DC sama dengan integral 2Y dy. Maka CY sama dengan Y kuadrat. Integralnya 2Y, Y kuadrat. Sehingga kembalikan ke persamaan yang kita cari tadi, ini yang kita punya, yang kita cari. Fx, Y sama dengan X pangkat 3Y min YX plus Y kuadrat. Nah, selesai. Ini persamaan solusi atau persamaan umum PD eksak yang kita cari. Silakan dicatat jika ada pertanyaan. Dipahami pelan-pelan, langkah demi langkahnya. Nggak ada yang sulit, gampang banget. Nanti kalau ngerjakan latihan soalnya pasti tambah paham. Yang kelima yaitu PD linier. PD linier ini bentuknya seperti ini. PD linier. Langkahnya, jadi ada bentuk turunan ya, di di persamaannya sudah ada bentuk turunan dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Cara penyelesaiannya yang pertama, kalikan dengan suatu faktor integrasi sedemikian agar PD linier berubah menjadi PD dengan variabel yang dapat dipisah. Jadi tujuannya biar menjadi persamaan diferensial yang dapat dipisah seperti tipe yang pertama. Kemudian menyelesaikan bentuk PD variabel yang dapat dipisah. Jadi gampang kalau sudah langkah pertama ini selesai, langkah yang kedua itu gampang. Sekarang faktor integrasi itu apa? Nah, faktor integrasi itu kita misalkan U ya, bentuknya adalah E dipangkatkan integral dari PX dx. Nah, ini yang perlu diingat-ingat yang saya lingkari. Jadi faktor integrasi misalkan U adalah E pangkat integral PX dx. PD dikalikan U sehingga menjadi dy per dE kalikan U, PXY kalikan U sama dengan QX kalikan U. Semua kedua ruas dikalikan U. Ini langkah-langkah umumnya. Kemudian ini ya, ini pembuktian rumusnya. Jadi sampai sini seret, sehingga nanti biar kalian nggak terlalu pusing. Jadi nanti di akhir kita punya ini bentuknya seperti ini. Jadi nantinya d per dx dikali e pangkat integral px dx sama dengan e pangkat integral px dx px. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Sorry, untuk akhirnya ini ya, yang dikotain merah. Ini mau mensubstitusikan ininya. Ini sifat E pangkat ya. Sifat E pangkat. Untuk umumnya yang dikotain merah ini. Jadi ini alurnya secara umum. Biar lebih mudah, kita lihat di contoh yang kelima. Kita punya persamaan dy per dx min 2 per x y sama dengan x. Apakah ini sesuai dengan bentuk ini? Dy per dx ditambah pxy. Ruas kanannya x saja ya, mengandung x saja. Pxy. Nah, berarti ini sudah benar dy per dx. Px-nya berarti ini ya, min 2 per x, kemudian q-nya x, ini q, ini p, benar. Jadi ini PD linier. Maka kita tulis dulu faktor integrasinya berapa, e pangkat integral px dx, berarti u sama dengan e pangkat integral min 2 per x dx. Min 2 per x bisa ditulis
min 2 ln X. Ini kan min 2 dikali 1/X, integralnya 1/X kan ln X, jadi min 2 dikali ln X. Kemudian U sama dengan pangkat ln X pangkat min 2, sifat logaritma, jadi min 2 nya jadi pangkat, maka U sama dengan X pangkat min 2, pangkat ln, kemarin ada ini yang dicontoh, contoh yang pertama ya kemarin, berarti ini sama dengan X pangkat min 2 U nya. Nah, penyelesaian umum persamaan diferensial linier bentuknya ini, maka tuliskan kembali, berarti Y sama dengan Y dikali U nya X pangkat min 2 sama dengan integral Q nya adalah X tadi, kemudian ini U kan, ini U nya adalah X pangkat min 2 dx ditambah C. Nah, sudah tulis seperti ini, gampang wis, tinggal diselesaikan, kumpulkan X dengan X, Y nya dengan Y. Dari sini kan berarti X dikali X pangkat min 2 berarti X pangkat min 1 atau 1/X dx. X pangkat min 2 pindah ke sini, pangkatnya jadi positif, maka Y sama dengan X kuadrat dikali ln X plus C. Y sama dengan X kuadrat ln C ditambah X kuadrat C. Sudah selesai ini. Yang terakhir bentuknya hampir mirip dengan linier, cuman di ruas kanan ada Y nya, ada Y pangkat N. Kalau N nya 0 kan berarti 1 ini, maka bentuknya adalah linier bukan Bernoulli. Jadi kalau Bernoulli ada Y pangkat N nya lebih dari 0. Cara penyelesaiannya kita substitusi, kita misalkan Z itu adalah 1 per Y pangkat N min 1, sehingga akan menjadi PD linier. Jadi kita modif PD Bernoulli menjadi PD linier nanti akan menjadi PD dengan variabel yang dapat dipisah. Jadi sebisa mungkin tipe yang pertama harus dikuasai, tipe pertama, tipe kedua harus dikuasai, biar di belakang nggak bingung, kalau di depan nggak paham, yang belakang nanti akan lebih tidak paham lagi. Ini contohnya, bentuknya kita cek benar, dy per dx ditambah pxy, berarti ini px nya 2/x, kemudian qx nya x, ini ada y pangkat 2, berarti n nya 2, Z nya apa tadi, jangan lupa caranya kita substitusi Z sama dengan 1 per Y pangkat N min 1. Nah berarti Z sama dengan 1 per Y pangkat N min 1, N nya 2 dikurangi 1, maka Z nya adalah 1 per Y, atau Y nya boleh kita tulis Y nya adalah 1 per Z, maka Y kalau kita turunkan terhadap Z sama dengan min 1 per Z kuadrat. Jangan lupa dy per dx itu kan boleh kita tulis menjadi dy per dz dikali dz per dx. Ini kan tidak merubah arti kan ya, sama aja dy per dx. Maka dy per dx itu kan sama dengan dy per dz. Dy per dz kan ini, kita punya ini, min 1 per z kuadrat dikali dz per dx, sehingga persamaan diferensialnya menjadi, nah tadi kan ini kan bentuknya ini dy per dx ditambah dy per dx nya ini kita ganti dy per dx, kita substitusi ya, ditambah 2 per x, y nya menjadi 1 per z sama dengan x dikali y kuadrat. Nah x dikali 1 per z kuadrat. Dari sini selesaikan, kumpulkan z dengan z, x dengan x, atau biar gampang karena di sini ada penyebut z pangkat 2, di sini juga ada z, ini ada z, kalikan saja dengan min z kuadrat sekalian biar ini menjadi positif, kalikan dengan negatif z kuadrat, maka ini dikali negatif z kuadrat menjadi dz per dx
dikali negatif, ini jadi negatif 2x dikali negatif z kuadrat, coret-coret tinggal z pangkat 1 ya, berarti 2 per x z sama dengan ini 1 per z kuadrat, berarti kan z pangkat 2 dikali negatif z pangkat 2 habis z nya menjadi negatif x. Nah sampai sini menjadi PD linier. PD linier berarti kita butuh apa? Faktor integrasi ya. Dari sini bentuknya kan PD linier ya, P nya ini, X nya ini, QX nya ini, negatif X. Selesaikan seperti tadi, dicari U nya, ternyata U nya ketemu X pangkat min 2. X pangkat min 2 berarti ZU sama dengan integral QX U dx plus C. U nya masukkan ini, kemudian QX nya negatif X, kemudian yang ini U dx plus C. Nah sampai sini Zx pangkat min 2 ini negatif X dikali X pangkat min 2 berarti tinggal X pangkat min 1 negatif 1 per X, X pangkat min 1 atau 1 per X plus C. Zx pangkat min 2 integral 1 per X ln X berarti ini min ln X ditambah C, maka Z sama dengan X nya pindah ke ruas kanan jadi positif, pangkatnya X pangkat min 2 dikali min ln X plus C. Nah Z nya tadi apa? 1 per X ya, Z nya 1 per Y, gantian ini menjadi 1 per Y. 1 per Y sama dengan ini, maka Y sama dengan 1 per ini. Selesai. Nah, nggak ada yang sulit. Nah, silakan dicek dulu apakah tipe pertama, tipe kedua, atau tipe ke-6. Caranya yang seperti tadi, dilihat kalau ini apakah bisa diturunkan hasilnya sama, apakah eksak, ini juga apakah eksak. Silakan dicoba kemudian dihitung. 2 minggu waktunya, 6 soal, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Jika ada pertanyaan silakan chat di grup Boleh Japri. Baiklah, saya akhiri, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan mudah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.